Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Jalan Pedati Timur Dalam, Kecamatan Jatinegara, Jakarta. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik pada salah satu rumah lalu merambat ke rumah warga lainnya. Satu orang penghuni rumah sempat dibawa petugas karena terlalu banyak menghirup asap hingga pingsan. Kebakaran adalah rumah tinggal sebanyak 3 rumah. Untuk penyebabnya masih praduga dari korsleting listrik, nanti dipastikan lagi diteliti. Yang kita terjunkan ada 10 unit. Kesulitannya mungkin partisipasi terlalu berkerumun ya, sehingga personil kita kurang leluasa gitu karena berada di gang yang sempit juga. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah tiba 10 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 5 kios dan 1 rumah warga ludes terbakar di Jalan Lebak Indah 4, Lebak Bulus, Jakarta. Diduga api berasal dari salah satu kios bensin eceran sehingga dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Saya dengar kronologinya katanya sih utamanya dari tukang bensin. Di situ kan ada beberapa kios, Pak. Satu warteg, kedua bensin, terus ketiga bakso, terus sama warkop, sama gas itu di bensin ada gas juga. Api dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 13 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Tim Gabungan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Manggala Agni, relawan dan warga berupaya melakukan pemadaman meski terkendala minimnya sumber air. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam meskipun asap tebal masih terus mengganggu pernafasan dan kesehatan warga sekitar. Sementara itu di Denpasar, Bali, 50 warga yang tinggal di dekat TPA Suwung diungsikan ke kantor Lurah Desa Serangan dikarenakan kualitas udara yang semakin memburuk akibat kebakaran. Batuk pilek ini suara ini bukan apa gara-gara itu asap. Cepet ya nggak padam, nggak berasap lagi. Kita sebenarnya pengen di rumah sendiri, Pak, nggak seterusnya di sini. Menurut warga, kualitas udara di tempat tinggal mereka sudah tidak layak. Beberapa balita bahkan sempat mengalami sesak nafas. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana mencekam terekam kamera warga saat seekor buaya menyerang seorang warga di Sungai Wungguloko, Kecamatan Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Minggu sore. Warga tak bisa berbuat banyak melihat tubuh M, 48 tahun, warga desa Pekorea di mangsa buaya tersebut. Jenazah korban juga sempat hilang di bawah sang buaya. Tim Basarnas Kolaka dan warga baru menemukan jenazah korban malam harinya dalam kondisi tidak utuh. Sebelum diserang, korban bersama rekannya tengah menjaring ikan di tepi Sungai Wungguloko. Kondisi tubuhnya dia itu kaki sudah tidak ada, Pak. Sudah lepas ya? Sudah lepas. Ini warga apa yang diterkam? Yang diterkam ini dari desa Pekoria, Kecamatan Aire. Iya, kerjanya memang selalu dia pergi jalan mencari ikan di kali dia. Malam ini tim SAR gabungan telah menemukan korban pada TW 10.15 pada pukul 21.30 H, kurang lebih sekitar 1 km arah timur dari jembatan. Korban ditemukan oleh pihak tim SAR gabungan dan selanjutnya korban dievakuasi ke Masjid Nurul Iman di desa Wungguloko. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka dan akan dimakamkan di desa asal korban. Peristiwa serangan buaya di Sungai Wungguloko bukan kali pertama terjadi. Sepanjang tahun 2023 sudah ada 3 warga meninggal dunia akibat diserang buaya. Dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan.
Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku berhenti di depan sebuah kios isi ulang air minum di Jalan Malaka 3 Cilincing, Jakarta Utara. 1 pelaku berada di atas sepeda motor, sementara 1 pelaku berusaha menjebol kunci sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Seorang ibu-ibu ditodong pistol oleh salah satu pelaku saat aksinya dipergoki. Kedua pelaku langsung tancap gas usai gagal mencuri sepeda motor. Sementara ibu-ibu yang ditodong pistol sempat terjatuh saat lari karena ditodong. Warga berharap polisi menyelidiki kasus ini karena mengancam keselamatan warga. Lagi saya melihat ada orang lagi ngotak-ngatik Scoopy merah, tapi saya kenal sama motornya, sama orangnya saya nggak kenal, tapi itu orang siapa, kata saya gitu. Oh, ngotak-ngatik kunci, kayaknya susah gitu, makanya saya dengan spontan nengok, langsung ngomong maling. Cuma kalau orang kaget latah, saya bilang maling, dia kaget, saya kaget. Pas saya kaget, saya ngelihat orang itu ngeluarin senjata dari dalam jaket. Makanya saya langsung balik arah kan. Baru 2 langkah saya lari, bunyi cetek. Saya pikir itu kokang dong. Orang saya takut, panik. Saya buru-buru bangun. Usai menabrak beberapa pedagang, pengemudi sebuah minibus dihakimi sejumlah warga yang kesal. Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Mawar Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Beruntung, beberapa warga lainnya menyelamatkan pengemudi dan langsung mengamankannya dari amukan warga. Kejadian ini bermula ketika sebuah minibus tiba-tiba menabrak sejumlah pedagang di pinggir jalan. Dari dalam dia jalan, memang agak belok-belok dikit nih. Tiba-tiba dia nyelonong ke kanan. Nyamper tukang bubur. Tukang bubur dihantam lagi sama dihantam tukang keripik. Harus keripik tukang batagor. Jadi korbannya ada 5. Tukang dagang ada 3, sama pembeli 2 orang. Oh. Itu dibawa kemana, Bang? Jadi dibawa ke rumah sakit, ada yang ke rumah sakit Suyoto, ada yang ke Bayangkara, korbannya. Itu kenapa, Bang? Kata supirnya kenapa, Bang? Katanya dia ngantuk, pulang dari Bandung ke keluarga. Oh gitu. Istrinya, anaknya, 2 sama suaminya. Berempat berarti? Dia berempat ngantuk katanya. Diketahui 5 orang yang terdiri dari 3 penjual makanan dan 2 pembeli mengalami luka-luka. Para korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit, sementara sang supir telah diamankan polisi. Petugas yang menangani kasus ini adalah Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Selatan dan barang bukti mobil minibus sudah diamankan. Dari Jakarta, Daniel Nisa Jangbati, iNews melaporkan. Pada malam Sabtu pada tanggal 14 Oktober tahun 2023. 3 orang remaja terkapar di jalan setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Soreang, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban berinisial DMS 16 tahun meninggal di lokasi kejadian setelah terluka parah di bagian kepala. Sementara rekannya RA dan BS berusia 17 tahun mengalami luka berat. Menurut polisi, kecelakaan berawal saat para korban yang berboncengan 3 melaju dari arah Cisoka menuju kawasan Adiasa. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor melaju cukup kencang hingga hilang kendali dan menabrak truk tanah yang melaju dari arah berlawanan. Berbenturan dengan kendaraan dump truck yang datang dari arah berlawanan. Yang meninggal berapa, Dok? Untuk yang meninggal di tempat kejadian 1, yang luka berat 1, dan luka kategorikan sedang 1. Dari hasil olah TKP, keterangan saksi memang berbenturan antara bagian depan kanan sepeda motor dengan bagian pojok kanan kendaraan dump truck. 2 korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan di RSUD Balaraja, sementara korban meninggal dunia sudah dimakamkan pihak keluarga. Kasus kecelakaan ditangani tim Satlantas Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul.
The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Suasana meriah tiba-tiba berubah menjadi mencekam saat sebuah mobil off-road hilang kendali dan menabrak sejumlah penonton. Peristiwa terjadi pada Minggu sore saat kegiatan Indonesia Off-Road Federation Expo Jambi di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Evakuasi para korban berjalan dramatis. 18 orang luka-luka, beberapa diantaranya mengalami luka serius. Insiden bermula saat salah satu peserta off-road asal Sumatera Selatan melintas di garis lintasan ke-6. Namun tiba-tiba mobil hilang kendali dan melaju ke tepi lintasan yang penuh dengan penonton. Pihak panitia meminta maaf dan akan menanggung biaya perawatan para korban. Kami selaku penyelenggara yang mohon maaf kepada seluruh warga, terutama warga desanya Kebon 9 dan semua warga yang berdampak dan keluarga yang menjadi korban. Kami mohon maaf atas insiden ini. Kami secara menyatakan bahwa event Yoiko ini bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul nantinya di rumah sakit yang nantinya sesuai dengan rujukan daripada dokter. Hingga Minggu malam, para korban masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi. Beberapa korban luka ringan sudah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. Polisi tengah menyelidiki insiden ini. Dari Muaro Jambi, Adianus Susandra, iNews melaporkan. Ratusan warga mengamuk hingga menghancurkan sebuah mobil mewah usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Merdeka Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Massa marah karena mobil SUV melarikan diri usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor. Beruntung aparat kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal bergerak cepat ke lokasi sehingga warga tidak membakar SUV tersebut. Menurut petugas, mobil SUV yang dikemudikan Taufik Nasution ini sempat menyenggol sepeda motor, namun setelah menabrak, pengemudi mencoba kabur dan dikejar massa. Dan diduga kendaraan tersebut lari. Setelah kejadian tersebut, mobil lari mengarah ke arah Sumbar. Setelah itu, mobil dikejar oleh masyarakat dan ditemukan di daerah Dalan Lidang. Dan karena mobil tersebut lari, sehingga masyarakat marah dan merusak kendaraan tersebut. Usai mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi kini meminta pengemudi mobil menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sebuah ambulans desa milik Puskesmas pada Rincang, Serang, Banten melaju kencang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor dan rumah warga. Kejadian ini terekam CCTV milik Puskesmas. Dalam rekaman terlihat mobil ambulans itu melaju kencang keluar Puskesmas. Namun diduga mengalami kerusakan fungsi rem, ambulans itu malah menabrak sepeda motor yang terparkir di depan rumah serta rumah warga hingga tembok rumah hancur. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini, sementara sopir mengalami luka ringan. Tahu ya, lagi pada di dalam semua bertiga sama adek lagi di kamar aja. Terus pas pagi sekitar jam 6.30 ngedengar suara lah, langsung keluar kamar. Udah keluar kamar, kirain mah ada orang yang kecelakaan, ternyata rumah sendiri. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani oleh pihak kepolisian sektor Pada Rincang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal itu. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Sebuah truk yang melaju dari arah Ciamas menuju kepada Rincang, Kabupaten Serang, Banten terguling. Sebelum terguling, truk sempat menabrak sebuah minibus yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga sopir truk tidak dapat mengendalikan truknya karena mengalami kerusakan fungsi rem hingga menabrak minibus dan terguling. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami luka ringan, namun minibus yang ditabrak alami kerusakan parah. Kalau menurut keterangan dari supir, penyebab kecelakaan tersebut dari rem blong, sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya yang dapat menyebabkan kendaraan terguling. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Padarincang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dua kelompok massa terlibat bentrokan di dua lokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain memacetkan arus lalu lintas, bentrokan ini mengakibatkan 6 motor hangus dibakar massa. Kejadian terjadi saat kelompok massa hendak pulang ke Yogyakarta. Sampai di Batikan, Pabelan, Kecamatan Mungkit, terjadi gesekan dengan warga setempat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polresta Magelang dibantu TNI langsung terjun ke lokasi untuk menenangkan dua kelompok yang bertikai. Petugas juga telah memediasi dua kelompok massa yang terlibat kericuhan. Bahwa ada kegiatan di Magelang, satu kelompok pelaku mengadakan kegiatan, kemudian kegiatan sudah selesai dari pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian ketika kepulangan, salah satu kelompok ini berseberangan dengan kelompok yang lain, kemudian ada salah paham, terjadilah gesekan di lapangan. Sekali lagi kami prihatin dengan kejadian ini dan nanti kita akan memfasilitasi untuk melakukan mediasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali di wilayah Kabupaten Magelang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasus ini kini tengah ditangani Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kedatangan Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta istri Liliana Tanu Sudibyo dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif yang juga Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo disambut hangat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ribuan umat muslim Tionghoa dalam perayaan HUT ke-21 Masjid Muhammad Cengho di Surabaya, Jawa Timur. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji keberadaan Masjid Raya Cengho yang telah menjadi simbol bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Rasa-rasanya masjid ini bisa menjadi zona netral untuk orang bisa berdatangan, berdiskusi di beberapa sudut yang ada di komplek ini untuk kemudian menyelesaikan persoalan masyarakat. Masjid Muhammad Cengho didirikan oleh tokoh muslim di Surabaya, salah satunya oleh Ahmad Tanu Sudibyo yang merupakan ayah dari Haritanu Sudibyo. Masjid ini memiliki kenangan yang luar biasa bagi HT dan keluarga. Karena ada sejarah di sini. Ayah kami itu salah satu pendiri Masjid Cengho. Yang dibuka tahun 2022, ya bulan Oktober. Beliau kemudian meninggal tahun 2002. Jadi kalau lihat di daftar nomor 2, urutan nomor 2. Karena saya waktu itu kawan-kawan beliau itu saya kenal, saya lanjutkan juga di sini waktu nggak mau tambahnya. Pada HUT ke-21 Masjid Muhammad Cengho, Ganjar Pranowo dan Haritanu Sudibyo juga mendapatkan songkok dari Koordinator Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cengho, Rashid Harsono. Songkok ini menjadi simbol diterimanya kedua sosok tersebut di kalangan Muslim Tionghoa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ratusan relawan yang menamakan dirinya ASUK atau Alumni SMA Seluruh Indonesia Usung Ganjar menggelar acara deklarasi dukungan di Aula Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat. Relawan dari alumni SMA sederajat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini menyatakan dukungannya kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Relawan ASUK, Hendy Pilyang, mengatakan pembentukan ikatan alumni SMA dan SMK ini adalah untuk membantu peraihan suara terbanyak bagi Ganjar Pranowo. Koordinator alumni mengajak serta para anggota untuk menyatukan suara demi kemenangan Ganjar.
Dukungannya tentu kita berharap dari teman-teman SMA ini kita minta sama masing-masing alumni, mereka punya koordinator, mereka punya angkatan segala macam, untuk ngajak teman-temannya alumni dari lintas angkatan untuk bersama-sama milih Ganjar sebagai presiden. Karena kami menganggap Ganjar ini adalah penerus daripada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Alumni SMA seluruh Indonesia usung Ganjar saat ini beranggotakan lebih dari 500 orang dan diyakini akan terus bertambah. Masing-masing angkatan memiliki koordinator yang bertugas mengajak rekan-rekan satu angkatan untuk memilih Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Moharlin, Dipo Andi Muharam, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin 16 Oktober 2023. Sidang putusan itu dijadwalkan akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terkait putusan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres itu, sejumlah pihak mulai mengeluarkan pandangannya lantaran berjarak 3 hari menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, yakni 19 hingga 25 Oktober 2023. Namun Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak meramal hasil putusan dan percaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan pertimbangan terbaik. Kita tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Batas usia calon presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 169 dijelaskan bahwa batas minimum capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun sejumlah pihak menggugat ke MK agar batas usia minimum capres atau cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD merespon polemik permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres. Menghitung hari menuju putusan, Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak meramal hasil putusan dan percaya kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan pertimbangan terbaik. Kita tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Sedikitnya ada 7 permohonan uji materi UU Pemilu yang putusannya akan dibacakan 16 Oktober. Putusan itu hanya berjarak 3 hari menjelang pendaftaran Capres-Cawapres, yakni 19 sampai 25 Oktober 2023. Ribuan buruh pabrik kopi antusias menyambut kedatangan Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah ini untuk menyerap aspirasi serta berdiskusi tentang kemajuan produk kopi Indonesia yang memiliki kualitas terbaik ketiga di dunia. Menguasai kira-kira market share 60% kopi akan sampai tingkat ekspor. Sebenarnya sesuatu yang menjadi potensi industri kita yang sangat hebat.
kopinya dihadirkan dari banyak tempat, termasuk tentunya di Toraja. Pada kesempatan ini Ganjar beserta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Womenparekraf Angela Tanusudibyo berkesempatan berkeliling pabrik melihat sejarah panjang perusahaan serta proses pembuatan kopi di pabrik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bersama ratusan anak yatim piatu, DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat gelar syukuran ulang tahun Partai Perindo ke-9 di Jalan Sudirman, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat juga memberikan tali asih kepada ratusan anak yatim piatu yang hadir sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada sesama. Kami melakukan kegiatan santunan anak yatim, jumlah lebih kurang 200 orang. Kemudian kami melakukan silaturahmi bersama caleg DPR RI, DPRD Provinsi, serta caleg Kabupaten. Seluruh jajaran kita maksimalkan, kita dorong penuh untuk bisa berkarya dengan bagus untuk mensukseskan keberhasilan Partai Perindo di DPR RI. Pemotongan tumpeng dan kue menandai perayaan hari ulang tahun Perindo ke-9 di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat kecil di hari ulang tahunnya yang ke-9, DPD Partai Perindo Tapanuli Utara membagikan sembako serta memberikan tali asih kepada anak yatim piatu. Sembako kita berikan kepada yatim dan keluarga fakir miskin dan juga anggota Perindo yang layak dibantu. DPD Partai Perindo Tapanuli Utara juga optimis meraih 7 kursi di DPRD Tapanuli Utara pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Potong tumpeng menjadi awal peringatan hari ulang tahun ke-9 Partai Perindo di kantor DPD Partai Perindo, Kota Tebing Tinggi. Sebagai bentuk perhatian dan ungkapan syukur, kader Partai Perindo juga memberikan bantuan berupa beras dan santunan kepada ratusan anak yatim piatu. Semoga Perindo di usia yang ke-9 ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dan pada pemilu 14 Februari 2024 Partai Perindo dapat menang di seluruh Indonesia. Harapan kita Partai Perindo diberikan kepercayaan oleh masyarakat Tebing Tinggi untuk dapat menjadi pemenang pemilu pada pemilu 2024. Peringatan hari ulang tahun ke-9 Partai Perindo juga digelar di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Serdang, Bedagai. Dalam momen ini, para kader diberi semangat dan motivasi untuk berjuang pada pemilu 2024. Niat tulus semua untuk menuju kemenangan 2024 tercapai dengan konsolidasi kerjasama antara DPR RI, DPR Provinsi Sumatera Utara, kemudian seluruh calon legislatif DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan seluruh dengan jajaran. Sementara itu di Bangka Tengah, DPW Partai Perindo Bangka Belitung menggelar senam Zumba bersama dan Aerobic Competition 2023 yang dilaksanakan di Gor Sahabudin, Pangkalan Baru. Menyelenggarakan Aerobic Competition dan Zumba, jadi supaya para ibu-ibu yang ada di Bangka Belitung ini lebih sehat lagi, menjadi seorang ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Perayaan hari ulang tahun Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan diharapkan menjadi berkah bagi Partai Perindo dalam perjuangannya menuju pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Hanura, Osman Sabta, menghadiri sekaligus membuka jalan sehat bersama warga di lapangan Pamedan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo ini membagikan door prize berupa 10 paket umroh, 10 sepeda listrik, dan hadiah elektronik lainnya. Osman Sabta mengapresiasi ribuan warga yang mengikuti kegiatan jalan sehat. Oso menilai warga Kepulauan Riau sangat kritis, kooperatif, dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Osman juga berharap agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang berpihak pada daerah. Tidak menyangka seperti ini Tanjung Pinang ini, yang tadi saya pikir biasa-biasa saja, ternyata masyarakatnya sangat kritis, sangat kooperatif, dan dapat menyelesaikan masalahnya seketika juga. Itu luar biasa, ya. Dan itu berkat komunikasi yang baik antara panitia.
Peringatan HUT Kabupaten Oki ke-78 tahun. Rangkaian kegiatan peringatan HUT Kabupaten Oki. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Oki ke-78. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ilir kini berusia 78 tahun yang jatuh pada setiap tanggal 11 Oktober. HUT Kabupaten Oki kali ini bertemakan melaju, tumbuh, dan berkelanjutan. Tentu di usia 78 tahun bukan usia yang muda lagi, sehingga tak heran jika kemajuan pembangunan di segala bidang pun cukup melaju pesat. Bagaimana kemajuan pembangunan yang diukir Kabupaten Oki sepanjang 78 tahun? Kita akan tampilkan tayangan Selayang Pandang Kaleidoskop Kabupaten Oki. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini Ogan Komering Ilirku. Tanah yang subur, masyarakat yang makmur, daerah yang terus melaju dari peradaban ke peradaban. Leluhur kami adalah orang-orang yang hebat, para pejuang yang memenangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Pada 11 Oktober 1945, kabar kemerdekaan diproklamirkan lalu diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Oki sampai saat ini. Kini kemerdekaan telah diraih. Pemimpin silih berganti menancapkan legasi untuk kemajuan. Sesungguhnya kekuasaan ini adalah semuanya milik Allah SWT. Tapi atas beban daripada itu semuanya, kita wajib berikhtiar dan berusaha. Coba lihat, sawah yang membentang. Dari sana petani memberikan kehidupan jutaan keluarga. Dari sana pula ekonomi terus menggeliat, menjadikan daerah ini mampu bertahan di tengah hantaman pandemi dan perubahan zaman. Halo juga Bu. Bagaimana hasil sawahnya Pak? Alhamdulillah semenjak kita dibantu oleh pemerintah, hasil kita selalu meningkat dan hasil bisa memuaskan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Pak. Replanting kelapa sawit rakyat di Ogan Komering Ilir adalah yang terluas di Indonesia mencapai 27.955 hektar. Wah, ini hasil dari replanting ya Pak? Iya, alhamdulillah berkat bantuan dari pemerintah, sawit kami bisa menghasilkan lagi. Wah, keren sekali. Saya permisi ya Pak. Tanpa disadari, UMKM di Kabupaten Oki kini makin naik kelas, produknya beragam dan menjadi unggulan. Kini produk UMKM Oki sudah merambah pasar retail modern. Motif batiknya bagus ya? Iya Kak, alhamdulillah berkat pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Oki. Halo, permisi Bu. Sudah dilantik menjadi P3K? Alhamdulillah sudah dilantik. Selama 23 tahun jadi guru honorer, dilantik P3K, kesejahteraan meningkat, mengajar semakin semangat. Semangat ya. Terima kasih ya Bu. Sebanyak 732.397 atau 95,39% penduduk Oki kini dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Penurunan angka stunting di Ogan Komering Ilir sangat signifikan, menurun hingga 17,1%, angka penurunan tertinggi di Sumatera Selatan. Bapak sudah daftar BPJS? Alhamdulillah, berobat semakin mudah, gratis, ditanggung pemerintah. Angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir terus ditekan.
menjadi 13,15% di tahun 2023. Terima kasih Pak Bupati, niku kok ngelowi benua Sikam bisa berteduh dan aman Sikam. Terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih Pak Bupati. Lagi ngurus apa? Ini Mbak lagi ngurus kakak sama KTP. Oh, bagaimana pelayanan di Disduk Capil? Alhamdulillah pelayanan administrasi di Disduk Capil cepat, mudah, dan gratis. Wah, terima kasih informasinya ya. Sama-sama. Lagi urus apa Pak? Urus izin usaha. Sekarang layanan perizinan lebih mudah, cepat, tanggap, dan sekatan. Mantap. Terima kasih kepada Bapak Haji Iskandar SE selaku Bupati Ogan Komering Ilir atas perhatiannya kepada kami para penghafal Al-Quran sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Semoga selalu berkah dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Infrastruktur jalan dan jembatan di Ogan Komering Ilir semakin baik. Salah satunya prioritas yang berhasil dituntaskan yaitu ruas jalan Kayu Agung Sepucuk Pedamaran Timur sepanjang 38,7 km yang menghubungkan 5 kecamatan. Ogan Komering Ilirku semakin mandiri, pembangunannya, pelayanannya, budayanya. Serta masyarakatnya yang tangguh untuk melangkah lebih cepat, bergerak lebih solid, mewujudkan pembangunan Ogan Komering Ilir yang berkelanjutan. Sebelumnya, saya sebagai tokoh pemuda Kabupaten Ogan Komering Ilir mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Ogan Komering Ilir ke-78, yang mana Ogan Komering Ilir ini kedepannya makin maju, makin sukses, makin bersaing pada kabupaten-kabupaten lain yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Pada umumnya khususnya seluruh Indonesia pada umumnya. Untuk memacu ke depannya Kabupaten Oki, ya kita sebagai pemuda tidak akan takut bersaing dengan di zaman-zaman global sekarang ini. Saya sebagai pemuda Ogan Komering Ilir ke depannya agar kiranya Ogan Komering Ilir ini atau saya sebagai putra daerah ke depan lebih baik lagi pembangunan merata sampai ke desa-desa. Dirgahayu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang 78. Semoga dengan semangat jiwa Kabupaten Ogan Komering usia yang ke-78 lebih memperkerat dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat seperti masyarakat yang berinovasi, membangun daerah untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah melakukan adaptasi terhadap menggerakkan digitalisasi, lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat sehingga wujud pelayanan terhadap masyarakat itu lebih tercipta dengan adanya pelayanan langsung kepada masyarakat. Kami sangat berharap dan berterima kasih banyak kepada masyarakat atas saran dan kritik sehingga apa yang menjadi keluhan itu bisa kami perbaiki sehingga ke depan masyarakat lebih melayani dengan optimal. Banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan kita kepingin SDM sumber daya manusia melalui dunia pendidikannya akan lebih baik lagi sehingga akan memunculkan calon-calon pemimpin di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga yang berakhlakul karimah, yang berakhlak sesuai dengan jargon dan visi misi daripada Ogan Komering Ilir yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Itu adalah bagian dari revolusi mental dan revolusi spiritual juga, revolusi akhlak. Jadi saya kira ini kesempatan momen yang paling sangat penting di ulang tahun 78 ini ke depan Oki akan lebih baik lagi secara keseluruhan. Pemirsa, informasi mengenai rangkaian kegiatan peringatan HUT Kabupaten Oki akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Hadir menemani
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Oki ke-78 tahun diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya pengajian akbar bersama Ustadz Kiai Haji Sauki Zainuddin MZ serta menggelar pasar murah. Pemirsa, dapat kita saksikan di belakang kita ribuan masyarakat terutama ibu-ibu pengajian telah menghadiri acara ini. Nah, bagaimana prosesi kegiatan takbir akbar hari ini? Mari kita ikuti liputan iNews selengkapnya. Mari bersama-sama kita bertakbir pada kesempatan kali ini. Peringatan HUT Kabupaten Ogan Komering Ilir ke-78 tahun yang diperingati setiap tanggal 11 Oktober diisi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut tentu merupakan kegiatan yang dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat luas di Kabupaten Oki. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Oki ke-78 tahun, yaitu dengan menggelar pengajian akbar bersama Ustadz Kiai Haji Sauki Zainuddin MZ. Pengajian akbar ini sekaligus memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ilir. Tak ayal ribuan masyarakat terutama dari kalangan ibu-ibu pengajian memadati lokasi acara tersebut. Apalagi tausiah penceramah agamanya diisi oleh putra kandung almarhum Dai Kondang sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ yang bernama Ustadz Kiai Haji Sauki Zainuddin MZ. Kerinduan masyarakat akan Dai Kondang sejuta umat itu sedikit bisa terobati setelah mendengar, melihat dan menyaksikan langsung tausiah agama anaknya yang memiliki kemiripan cara menyampaikan tausiah. Gelak tawa juga sekali-kali menyelimuti suasana pengajian karena penceramahnya mampu menyedot perhatian para jemaah yang hadir. Dalam tausiahnya, Ustadz Sauki Zainuddin MZ mengingatkan umat Islam untuk senantiasa meneladani akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua hal penting yang patut dicontoh dari akhlak Nabi, yakni akhlak kepada Allah SWT dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah mencerminkan keyakinan yang teguh dengan tidak pernah menyekutukan Tuhan dan menjadikannya sentral dalam kehidupan. Sementara akhlak kepada sesama manusia melibatkan 3 prinsip penting, yaitu menjalin silaturahmi dengan yang memputuskan, kemudian memberi kepada yang tidak pernah memberi, dan memaafkan orang yang berbuat zalim. Sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? 2 yang saya mau bicarakan akhlak Nabi. Pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Pertama, cara berakhlak kita kepada Allah, jangan pernah menyekutukannya. Dan yang kedua, jangan pernah menyembah kecuali kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Ya Bu? Bu? Ya Bu? Ya. Apaan? Akhlak kepada Allah. Sikap kita jangan menyembah kecuali kepadanya dan gak boleh kita menyekutukannya. Ayo. Bupati Ogan Komering Ilir Haji Iskandar SE menyampaikan kebahagiaannya dalam menyelenggarakan pengajian tersebut. Bupati Oki berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ia pamit dari Kabupaten Oki semata-mata hanya ingin bertekad untuk meneruskan upaya pembangunan yang ada, termasuk nilai agama. Karena Bapak Ibu sekalian, terhalanglah kita menuju perpisahan kita ke akhirat. Ketika kita ada sangkut paut hal yang di dunia. Untuk ini sebelum terjadi,
maka mari kita selesaikan. Apabila saya menzolimi daripada saudara-saudaraku, mengambil hak yang bukan daripada saya, apakah itu tanah, apakah itu buah, apakah itu padi, apakah itu kutipan-kutipan yang katanya marak tentunya ini, dengan ada promosi-promosi jabatan yang harus menghantarkan uang untuk demi suatu jabatan. Sungguh ini tidak terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Ibu sekalian. Saya tegaskan, P3K ataupun PNS penerimaannya, sungguh saya katakan ini tidak ada yang namanya itu adalah KKN, kolusi ataupun nepotisme yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Selain menggelar pengajian akbar, juga dilaksanakan pasar murah yang dipusatkan di Taman Segitiga Mas, Kayu Agung. Pasar murah itu bertujuan membantu meringankan beban ekonomi di tengah melejitnya harga sembako berupa beras. Masyarakat pun menyerbu pasar murah dengan membawa kupon yang telah disiapkan panitia. Kedepan masyarakat Kabupaten Oki berharap pemerintah terus memperhatikan kehidupan ekonomi masyarakat sehingga terus stabil tanpa adanya gejolak akibat tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pariwara berikut kita akan menyaksikan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Oki ke-78 tahun. Tetaplah bersama kami. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Oki yang ke-78 tahun yang jatuh pada 11 Oktober 2023. Ini dilaksanakannya rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Oki yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Oki. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Oki yang ke-78 tahun yang jatuh pada 11 Oktober 2023, yakni dilaksanakannya rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Oki yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Oki. Rapat paripurna istimewa itu dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sumsel Al-Fatoni beserta rombongan. Sebelum bertolak ke gedung DPRD Kabupaten Oki guna mengikuti lajunya rapat paripurna istimewa itu, terlebih dahulu orang nomor 1 di Sumsel ini meninjau operasi pasar murah yang diadakan Pemkab Oki yang berlokasi di Taman Segitiga Emas Kayu Agung. Kedatangan PJ Gubernur Sumsel merupakan kali pertamanya ke Kabupaten Oki sejak dikukuhkan sebagai PJ Gubernur Sumsel. Rapat paripurna itu dibuka sekaligus dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Oki, Abdiyanto. Dihadiri utusan para kepala daerah se-Sumatera Selatan, anggota DPR RI Hana Gayatri, anggota DPRD Sumsel Muhendi, Kapolres Oki AKBP Dilianto, para Forkopimda, OPD, unsur Muspika, Tripika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan undangan lainnya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda dimulainya rapat paripurna tersebut. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur Sumsel Al-Fatoni sangat mengapresiasi capaian hebat Kabupaten Oki di bawah komando Haji Iskandar SE dan HM Jakfar Soik dalam mewujudkan Oki maju, mandiri, dan sejahtera. Kepiawaian Bupati dan Wakil Bupati Oki membawa Kabupaten Oki menjadi wilayah terdepan di Sumatera Selatan. PJ Gubernur Sumsel ini pun sepakat jika kunci pembangunan yang sukses adalah aspek berkelanjutan yang harus terus dijaga siapapun pemimpinnya di masa mendatang dengan mengedepankan saling bersinergi, koordinasi, dan kolaborasi. Sementara itu, Bupati Oki Haji Iskandar SE memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih selama ini. Kabupaten Oki merupakan kabupaten dengan luas wilayah lebih dari 19.000 km, menjadi salah satu wilayah terluas di Provinsi Sumatera Selatan dengan segala potensi, tantangan, dan peluang yang ada. Pertumbuhan ekonomi pun ditopang oleh produktivitas pertanian dan perkebunan. Produktivitas padi meningkat signifikan, begitu juga dengan perkebunan. Pemkab Oki telah melakukan replanting kelapa sawit rakyat melalui program peremajaan kelapa sawit rakyat yang nilainya terluas di Indonesia. Selanjutnya di bidang infrastruktur, salah satu prioritas pembangunan yakni ruas Jalan Kayu Agung Sepucuk, Pedamparan Timur, dan Sungai Menang. Pemkab Ogan Komering Ilir juga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia serta menurunkan angka stunting. Di bidang keuangan, berhasil meraih dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 12 tahun berturut-turut. Sudah banyak capaian yang diraih, banyak kemajuan-kemajuan yang sudah didapat, prestasinya juga cukup banyak. Ini perlu terus dipertahankan, kekompakan, sinergi, kolaborasi itu juga terus dibangun dan dijaga agar Oki juga bisa terus bertahan, bisa terus melaju, tetap berkembang, dan tentu masyarakatnya semakin sejahtera. Namun saat ini di Provinsi Sumsel itu sedang ada kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya itu bisa mengganggu kesehatan, juga terkait juga menyangkut investasi. Oleh karena itu ini perlu ditangani dengan serius. Di Oki ini salah satu titik yang terbanyak, salah satu kabupaten terbanyak. Oleh karena itu perlu sinergi. Saya sebagai kepala daerah untuk ini mengucapkan atas nama pemerintah daerah
dan juga atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke-78. Semoga harapan kita Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk maju, laju, berkembang mandiri, berkelanjutan ini dapat kita gapai tentunya di masa yang akan datang, Pak Gubernur. Untuk inilah Pak Gubernur, dalam peringatan menyambut 78 daripada hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan suatu momentum, suatu sejarah. Sejak 78 tahun bangsa kita, rakyat kita merdeka. Ketika itu bukit kemerdekaan, melepaskan diri dengan semangat juang kita, tentunya para leluhur kita, untuk tentunya memerdekakan diri. Alhamdulillah, terkabar berita daripada kemerdekaan ini. Maka 11 Oktober pun pemerintah pada saat Ketua DPRD Kabupaten Oki, Abdiyanto, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menggelorakan semangat pembangunan selayaknya olahraga estafet secara harmoni berkolaborasi untuk meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan Kabupaten Oki tercinta. Momen hari ulang tahun Kabupaten Oki ke-78 semoga menjadi wahana refleksi dan introspeksi untuk melangkah ke depan meningkatkan kemandirian berlandaskan iman dan takwa. DPRD Oki sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Selama 4 tahun telah banyak berkontribusi menghasilkan 38 perda, baik perda inisiatif maupun perda eksekutif. Melaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir ke-78 dengan semangat terus melaju, berkembang, berkelanjutan. Karena tema yang ditetapkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir dalam usia yang 78 tahun ini memang bukan usia yang muda, dengan usia yang dewasa, dengan segala persoalan yang ada, dengan luas wilayah yang sangat luas ini. Alhamdulillah kita dapat mengatasinya dengan APBD yang sangat terbatas, berkat kerjasama semua pihak, eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen anak bangsa bersama-sama membangun Oki sehingga kita mencapai pencapaian termasuk 5 kabupaten terbesar di Sumatera Selatan. Rangkaian acara paripurna istimewa ini juga diisi dengan pemotongan nasi tumpeng, launching kartu berobat gratis pakai KTP, dan foto bersama. Semoga Kabupaten Oki menjadi kabupaten yang terus maju, tumbuh, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan sepanjang masa. Bisa dengan berakhirnya rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka HUT Kabupaten Oki yang ke-78, maka berakhir pula kebersamaan kita pada hari ini. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.